Tentunya, bagi sebagian masyarakat tentu bertanya, kenapa sampai saat ini belum pernah mendapatkan bansos apapun dan BLT PKH maupun BLT BPNT. Terlebih ketika dilihat kehidupan ekonomi jauh dari kata sejahtera, di mana kerap ditemui juga bahwa kebanyakan yang mendapatkan bantuan sosial adalah mereka yang kondisi kehidupannya jauh lebih baik. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa hal tersebut terjadi? Setidaknya 9 alasan kenapa kamu belum mendapatkan bansos BLT, PKH, dan BPNT sembako yang kamu harus tahu. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah administrasi kependudukan yang tidak valid, dan hal ini NIK dan KK tidak online dan tidak padan dengan DTKS. Simak videonya sampai selesai, jangan di skip, supaya kalian semua tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130, channel yang akan mengulas tentang berita-berita bansos dan pencairan bansos serta berita terbaru dari pemerintah. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa di share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita. Kali ini kita akan berbagi informasi penting terbaru. Tentunya bagi sebagian masyarakat tentu bertanya, kenapa sampai saat ini belum pernah mendapatkan bansos apapun dan BLT PKH maupun BLT BPNT. Terlebih ketika dilihat kehidupan ekonomi jauh dari kata sejahtera, di mana kerap ditemui juga bahwa kebanyakan yang mendapatkan bantuan sosial adalah mereka yang kondisi kehidupannya jauh lebih baik. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan. Kenapa hal tersebut terjadi? Setidaknya 9 alasan kenapa kamu belum mendapatkan bansos BLT, PKH, dan BPNT sembako yang kamu harus tahu. Apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah administrasi kependudukan yang tidak valid, dan hal ini NIK dan KK tidak online dan tidak padan dengan DTKS. Segera mengambil langkah pemutakhiran data tersebut ke Dukcapil setempat dan operator CIJ yang ada di desa maupun kelurahan untuk memadamkan ulang. Kedua adalah NIK, KK, dan nama penerima bansos berbeda antar di lembaga bayar maupun DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Ketiga, ketika telah ditetapkan sebagai penerima bansos, PKH maupun BPNT sembako,
ternyata terjadi perbedaan pada nama penerima rekening. Seperti diketahui, bantuan PKH disalurkan lewat ATM yang dimodifikasi menjadi Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Kerap ditemui nama pengurus PKH berbeda dengan yang ada pada rekening. Hal itu menyulitkan pada saat pendistribusian buku tabungan. Langkah yang diambil adalah melakukan pemuktakiran data pada laman 6NG yang dipegang oleh operator di desa atau kelurahan. Ketiga adalah perubahan NIK di sistem, di mana perbaikan yang terjadi karena beberapa hal akan membuat data berubah secara otomatis. Perlu waktu lagi sampai adanya penambahan dari bansos yang ada. Keempat adalah terindikasi sebagai penerima bansos ganda. Sebagai contoh, anak masih tinggal bersama orang tua setelah menikah. Meskipun berbeda kakak, tapi anak masih dalam satu rumah yang sama. Hal ini menyulitkan orang tua mendapatkan bansos karena terbaca ganda. Diakibatkan dalam satu rumah hanya ada satu ID BDT, kecuali anak tersebut dimasukkan lagi ke DTKS dengan ID BTD yang berbeda. Kelima adalah belum masuk ke DTKS dikarenakan DTKS sumber dari data yang dipakai Kemensos dalam menyalurkan bansos PKH, BPNT, dan lainnya. Harus dilakukan usulan untuk masuk ke DTKS agar seseorang tersebut bisa mendapatkan bansos. Itu pun setelah dapat harus menunggu sampai ada penambahan dan penggenapan dari kuota yang ada. Keenam adalah data Dapodik dan emis anak sekolah tidak terbaca oleh sistem. Kemungkinan kesalahan pada saat penginputan nama, NIK, dan jumlah penghasilan orang tua. Orang tua yang penghasilannya besar terbaca telah mampu dan tidak bisa dimasukkan sebagai penerima bansos. Ketujuh adalah lansia belum melakukan perekaman EKTP di Dukcapil. Ada beberapa kasus di lapangan lansia belum memiliki EKTP atau masih memiliki KTP dengan format yang lama. Hal ini membuat si lansia tidak bisa mendapatkan bansos. Kendati sekarang pihak Pemda telah melakukan jemput bola kepada lansia untuk melakukan perekaman di rumah. Akan tetapi, proses penambahan untuk menjadi penerima bansos memerlukan waktu yang cukup lama. Kedelapan adalah terindikasi merupakan peminjam di bank penyalur. Hal ini diperuntukkan bagi masyarakat yang sedang atau pernah melakukan pinjaman dari bank Himbara. Jadi NIK dan KK terbaca sebagai seseorang yang mampu karena meminjam dengan menganggunkan aset yang ada. Kesembilan adalah belum masuk
ke dalam penambahan dan penggenapan dari kuota yang ada. Dikarenakan juga terbaca bergaji UMR merupakan pendamping sosial yang bekerja di Kemensos, ASN, TNI, Polri, BUMN atau BUMD ataupun pegawai swasta baik yang aktif maupun telah pensiun.